Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita masih akan membahas materi seputar persamaan trigonometri. Namun pada kesempatan kali ini pembahasan akan lebih Pak Guru fokuskan ke pembahasan soal-soal yang terlihat sulit ya. Tapi sebenarnya tidak sesulit kelihatannya. Baik, di sini sudah Pak Guru siapkan 8 buah soal yang nantinya akan kita bahas. Jadi pertanyaan untuk ke-8 soal ini sama. Kesemuanya kita akan menentukan penyelesaiannya. Baik, langsung saja kita jawab dari soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1, diketahui persamaannya itu adalah akar 3/2 dikalikan dengan sin 2x dikurang 3/4 itu sama dengan 0. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 3pi/2. Nah, langkah pertama, karena Pak Guru yakin kalian lebih familiar dengan satuan derajat ketimbang radian, maka batas dari himpunan penyelesaian ini akan kita ubah ke derajat ya. Berarti ini menjadi x lebih dari sama dengan 0 derajat. Nah, jadi ingat 0 radian samanya dengan 0 derajat. Kemudian 3pi/2, nah ini pi itu kan 180 ya. 180 dibagi 2 itu 90. 90 kali 3 sama dengan 270 derajat. Oke, jadi kita diminta menentukan penyelesaian persamaan nomor 1 itu untuk nilai x antara 0 derajat sampai dengan 270 derajat. Nah, satu hal yang harus kalian perhatikan. Jadi ketika kita menyelesaikan soal-soal terkait persamaan trigonometri, maka langkah awal yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya persamaan pada soal itu bisa kita ubah ke bentuk umumnya. Nah, bentuk umum yang Pak Guru maksud itu entah itu sin x sama dengan sin alfa, cos x sama dengan cos alfa, atau tan x sama dengan tan alfa. Nah, nantinya setelah persamaan pada soal itu kita arahkan ke bentuk umum, maka untuk penyelesaian berikutnya tinggal kita pergunakan penyelesaian pada bentuk umum tersebut yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya. Baik, kita lanjutkan. Maka akar 3/2 sin 2x itu akan sama dengan 3/4 ya. Nah, kemudian kita akan menyisakan di ruas kiri ini hanya tersisa sin 2x-nya saja. Artinya kita harus menghilangkan akar 3/2-nya. Maka caranya adalah masing-masing ruas akan Pak Guru kalikan dengan 2/3 atau kebalikan dari akar 3/2 ini ya. Maka ruas kiri kita kalikan dengan 2/3 menjadi 2/3 dikalikan dengan akar 3/2 sin 2x itu sama dengan 2/3 dikalikan dengan 3/4 ya. Oke, maka ini bisa kita sederhanakan, akar 3-nya habis, 2-nya juga habis. Maka di ruas kiri tersisa hanya sin 2x ya. Sama dengan, nah ini sama-sama bagi 2, ini dapat 1, ini dapat 2 ya. 3 dengan akar 3 ini sama-sama dibagi akar 3. Akar 3 bagi akar 3 itu 1. Kemudian 3 dibagi akar 3 adalah akar 3 ya. Maka tersisa di ruas kanan adalah akar 3/2 atau samanya dengan setengah akar 3. Nah, setelah kita peroleh bentuk seperti ini, maka kita akan mencari sin berapa yang nilainya setengah akar 3. Maka di ruas kiri masih tetap sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Kenapa sin 60 derajat? Karena nilai sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3. Nah, maka dapatlah kita bentuk sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Yang tidak lain sama saja dengan bentuk umum yang sudah kita pelajari ya. Nah, di bentuk umum kemarin, ketika sin x-nya sama dengan sin alfa,
Maka nanti X-nya sama dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat, atau X-nya sama dengan 180 derajat min alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Nah, nantinya kita akan pergunakan penyelesaian ini untuk menyelesaikan sin 2x sama dengan sin 60 derajat. Nah, kalau di sini X, di sini alfa, maka jadinya X sama dengan alfa ditambah kelipatan 360 derajat, atau X sama dengan 180 derajat min alfa ditambah kelipatan 360 derajat. Maka ketika sin 2x sama dengan sin 60 derajat, maka ini menjadi 2x sama dengan 60 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat, atau 2x sama dengan 180 derajat min 60 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kemudian kita selesaikan satu persatu. Kita mulai dari yang sebelah kiri ya. Nah, karena koefisien X di ruas kiri masih 2, maka supaya koefisiennya jadi 1, maka masing-masing ruasnya kita bagi dengan 2 ya. 2X dibagi 2 itu X, 60 derajat dibagi 2 itu 30 derajat, ditambah K dikalikan dengan 360 derajat dibagi 2 itu 180 derajat. Nah, kemudian kita ganti K ini dengan sembarang bilangan bulat ya, supaya nanti nilai X yang kita peroleh berada di antara 0 derajat sampai 270 derajat. Oke, Pak Guru mulai ganti K-nya dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikalikan 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. Maka X-nya sama dengan 210 derajat. Kalau K-nya ganti 2, 2 kali 180 derajat sudah 360 derajat. Ditambah 30 sama dengan 390 derajat, sudah lewat dari 270 derajat sehingga tidak memenuhi. Apalagi ketika K-nya diganti 3, 4, 5, dan seterusnya, maka akan hasil X yang kita peroleh itu lebih dari 270 derajat, sehingga tentunya tidak akan memenuhi. Nah, gimana kalau K-nya kita ganti bilangan negatif? Kalau K-nya diganti min 1, maka min 1 kali 180, min 180. Kalau ditambah dengan 30 masih negatif ya, sehingga juga tidak memenuhi. Apalagi kalau K-nya diganti min 2, min 3, min 4, dan seterusnya juga tidak akan memenuhi, karena sudut yang nantinya akan kita peroleh atau nilai X yang kita peroleh itu tidak berada pada interval antara 0 sampai 270 derajat. Oke, jadi untuk penyelesaian yang pertama ini kita dapatkan 2 penyelesaian ya. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang sebelah kanan. Oke, kita sederhanakan terlebih dahulu, maka ini menjadi 2X sama dengan 180 kurang 60 itu 120 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Karena koefisien X-nya masih 2, maka kita bagi 2 ya, kedua ruasnya. 2X dibagi 2 itu X, 120 derajat dibagi 2 itu 60 derajat, ditambah K dikalikan dengan 360 derajat dibagi 2 itu 180 derajat. Maka kita ganti K-nya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 180 derajat. Maka kita peroleh X-nya 60 derajat. Kemudian kalau K-nya diganti 1, maka X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. Berarti 60 derajat ditambah 180 derajat jadinya 240 derajat. Kalau K-nya ganti 2, 2 kali 180 sudah 360, apalagi ditambah 60 sudah lewat dari 270 sehingga tidak memenuhi ya. Apalagi K-nya ganti 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau K-nya ganti negatif,
min 1 kali 180, min 180 ditambah 60 masih negatif, sehingga tidak memenuhi. Apalagi ketika K-nya ganti min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan, kalau penyelesaian untuk soal nomor 1 ini ada 4 penyelesaian ya, yaitu X sama dengan 30 derajat, kemudian X sama dengan 210 derajat, X sama dengan 60 derajat, dan terakhir adalah X sama dengan 240 derajat. Nah, tapi harus kita ingat sebelum kita menuliskan himpunan penyelesaiannya, penyelesaian yang satuannya masih dalam derajat ini kita ubah ke radian terlebih dahulu. Oke, kita mulai dari yang terkecil yaitu 30 derajat. 30 derajat itu sama dengan 30 derajat dikalikan dengan pi dibagi 180 derajat. Nah, sama-sama kita bagi 30, ini dapat 1, ini dapat 6 ya. Maka sama dengan 1/6 pi. Nah, sekarang gimana kalau 60 derajat? Nah, nanti bisa kita hitung menggunakan cara ini atau langsung kita berpatokan sama sudut 30 derajat ini ya. 60 derajat itu tidak lain adalah 2 dikali 30 derajat. Berarti sama saja dengan 2/6 pi. 2 dikali 1/6 pi sama dengan 2/6 pi ya. Kalau kita sederhanakan sama saja dengan 1/3 pi radian. Nah, kemudian lanjut ke 210 derajat. 210 derajat tidak lain adalah 7 dikali 30 derajat. Maka sama saja dengan 7 dikali 1/6 pi, jadinya 7/6 pi. Kemudian kalau 240 derajat, nah itu sama saja dengan 8 dikali 30 derajat. Berarti sama dengan 8/6 pi. Nah, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 2, jadinya 4/3 pi radian. Oke, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah pi per 6, 1/6 pi sama aja dengan pi per 6 ya, pi per 3, kemudian 7/6 pi dan 4/3 pi ya. Oke, seperti itu. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Persamaannya adalah 1 min akar 3 tan X plus pi per 12 itu sama dengan 0. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2 pi. Untuk memudahkan ini kita ubah ke derajat terlebih dahulu. Maka X lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan menyisakan di ruas kiri hanya tangannya saja ya. Maka satunya kita pindah ke kanan, maka ini menjadi min akar 3 dikalikan dengan tangan X ditambah pi per 12, pi itu kan 180 derajat ya, per 12 itu sama dengan min 1 ya. Karena 1 pindah ke kanan maka tandanya berubah. Nah, kemudian maka tan X ditambah 180 derajat dibagi 12 itu 15 derajat. Sama dengan min 1 per min akar 3 samanya dengan 1/3 ya. Oke, jadi masing-masing ruas kita bagi dengan min akar 3. Maka di ruas kiri tersisa tan X plus 15 derajat, kemudian di kanan menjadi min 1 per min akar 3 sama dengan 1/3. Nah, ini kalau kita rasionalkan sama-sama kita kali dengan akar 3 dibagi akar 3, maka hasilnya adalah 1/3 akar 3. Nah, kemudian tan X ditambah 15 derajat ini sama dengan, nah kita cari tan berapa yang nilainya 1/3 akar 3. Tidak lain adalah tan 30 derajat. Nah, maka dapatlah kita bentuk tan X plus 15 derajat sama dengan tan 30 derajat yang tidak lain adalah bentuk umum ya. Nah, kemarin di bentuk umum ketika kita akan menyelesaikan persamaan berbentuk tan X sama dengan tan alfa,
maka nanti penyelesaiannya adalah X-nya akan sama dengan alfa ditambah dengan kelipatan 180 derajat. Ingat kalau X-nya di ruas kiri dan alfanya di ruas kanan, maka jadinya ini X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka ketika di ruas kiri itu sudutnya X ditambah 15 derajat, kemudian di kanan itu 30 derajat, maka penyelesaiannya menjadi X ditambah 15 derajat itu akan sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Nah, kemudian kita sisakan di ruas kiri hanya X. Maka 15 derajatnya kita pindah kanan ya. Maka ini menjadi X sama dengan 30 derajat min 15 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 30 kurang 15 itu 15 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Oke, kemudian kita ganti K ini dengan sembarang bilangan bulat. Jadi ingat, nilai X yang diminta itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat ya. Oke, kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 180 derajat. Maka ini sama dengan 15 derajat tambah 0 itu 15 derajat ya. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 15 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 180 derajat. 15 derajat ditambah 180 derajat sama saja dengan 195 derajat ya. Kalau K-nya ganti 2 kali 180 sudah 360. Apalagi ditambah 15 derajat maka sudah lewat dari 360 derajat sehingga tidak memenuhi. Kalau K-nya ganti negatif maka seperti soal yang nomor 1 tadi maka tidak memenuhi juga ya karena hasilnya juga akan negatif. Nah, sehingga penyelesaian untuk soal nomor 2 adalah X sama dengan 15 derajat dan X sama dengan 195 derajat. Nah, sama dengan soal nomor 1, ingat, jadi sudut yang diminta dalam satuan radian ya. Maka terlebih dahulu kita ubah sudut dalam satuan derajat ini ke satuan radian. 15 derajat itu sama saja dengan 15 derajat dikali dengan pi dibagi 180 derajat ya. Kalau ini sama-sama kita bagi 15, ini dapat 1, ini dapat 12. Maka sama saja dengan 1/12 pi radian. Kemudian kalau 195 derajat, ini sama saja dengan 195 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Maka ini sama dengan, ini sama-sama kita bagi dengan 15 derajat. Maka ini dapat 13. Ini dapat 12 ya. Maka sama saja dengan 13 per 12 pi radian. Dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 1/12 pi dan 13/12 pi. Oke. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, persamaannya adalah cos 2x min sin x itu sama dengan 0 ya. Nah, kita juga diminta mencari penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 2 pi ya. Nah, untuk memudahkan kita ubah ke derajat dulu. Maka ini lebih dari sama dengan 0 derajat kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, sekarang untuk menyelesaikan persamaan ini sebenarnya pernah kita singgung di video sebelumnya ya. Terkait persamaan trigonometri bentuk lain. Nah, maka caranya yang sinnya kita pindah kanan dulu ya. Maka ini menjadi cos 2x sama dengan sin x. Nah, kita tahu kalau di rumus sudut berelasi itu bahwa cos 90 derajat min alfa itu akan sama dengan sin alfa ya. Oke, nanti bisa kalian cek lagi. Nah, maka kalau sin x, nah ini sama saja dengan cos 90 derajat min x ya. Ini derajat.
Nah, sekarang di ruas kiri sudah kita dapatkan dalam bentuk cos, di kanan juga dalam bentuk cos. Nah, sehingga kita sudah memperoleh bentuk umum ya. Bentuk umum dari persamaan trigonometri yaitu dalam bentuk kosinus. Nah, sebagai pengingat, jadi ketika persamaannya itu berbentuk cos X sama dengan cos alpha, maka nanti X-nya sama dengan alpha ditambah kelipatan 360 derajat, atau bisa jadi X-nya sama dengan min alpha ditambah dengan kelipatan 360 derajat ya. Nah, sekarang ketika di ruas kirinya cos 2X, kemudian di kanannya cos 90 derajat min X, maka nanti penyelesaiannya adalah yang pertama adalah 2X sama dengan 90 derajat min X ditambah K dikalikan dengan 360 derajat, ataunya Pak Guru tulis di sini ya. 2X sama dengan min 90 derajat min X ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, kemudian kita selesaikan satu persatu mulai dari yang atas ini ya. Nah, sekarang yang memuat variabel X Pak Guru pindah ke kiri menjadi positif X kan. 2X ditambah X jadinya 3X sama dengan 90 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Karena koefisien X-nya masih 3, maka supaya jadi 1, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 3 ya. 3X dibagi 3 itu X, 90 derajat dibagi 3 itu 30 derajat, ditambah K dikalikan dengan 360 derajat dibagi 3 itu 120 derajat. Nah, kemudian kita ganti K-nya dengan sembarang bilangan bulat. Nah, supaya nanti X yang kita peroleh itu berada di antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 0 dikalikan dengan 120 derajat. Maka ini sama dengan 30 derajat ya. Kalau K-nya ganti 1, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 1 dikalikan dengan 120 derajat. 30 derajat ditambah 120 derajat itu 150 derajat. Kemudian kalau K-nya ganti 2, maka X-nya sama dengan 30 derajat ditambah 2 dikalikan dengan 120 derajat. 2 kali 120 itu 240 ditambah 30, 270 derajat ya. Nah, gimana kalau K-nya ganti 3? 3 kali 120 udah 360 ditambah 30 sudah lewat dari 360, berarti tidak memenuhi. Gimana kalau K-nya diganti bilangan negatif? Min 1 kali 120 itu min 120 ditambah dengan 30 masih negatif ya. Maka juga tidak memenuhi, apalagi ketika K-nya ganti min 2, min 3, min 4 dan seterusnya, maka juga tidak akan memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang kedua. Berarti ini 2X-nya sama dengan min 90 derajat ditambah X ditambah dengan kelipatan 360 derajat ya. Kemudian yang punya X Pak Guru pindah ke kiri menjadi min X. 2X min X itu tersisa X sama dengan min 90 derajat ditambah dengan K dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sekarang K-nya kalau kita ganti 0 tidak memenuhi ya, karena hasilnya negatif. Kemudian K-nya untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 90 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat ya. Maka kita peroleh kalau X-nya itu sama dengan 90, min 90 ditambah 360, maka sama dengan 270 derajat. Kalau K-nya ganti 2, sudah lewat dari 360 ya. Kalau K-nya ganti negatif, maka hasilnya akan negatif, sehingga juga tidak memenuhi. Nah, maka penyelesaian untuk yang kedua ini, penyelesaian untuk bentuk yang kedua ini adalah 270 derajat saja. Nah, dengan demikian nanti keseluruhan dari penyelesaiannya adalah X sama dengan 30 derajat, 150 derajat, 270 derajat, dan 270 derajat.
Nah, cuman kalau ada sudut yang sama atau double, maka cukup kita tulis sekali saja ya. Nah, sama seperti penyelesaian soal-soal sebelumnya. Jadi yang diminta di soal nomor 3 ini sudut dalam satuan radian ya. Maka sebelum kita menuliskan himpunan penyelesaiannya, terlebih dahulu sudut-sudut dalam satuan derajat ini kita akan ubah ke satuan radian. Nah, 30 derajat itu sama saja dengan 30 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Kalau ini sama-sama dibagi 30, ini dapat 1, ini dapat 6 ya. Jadinya 1 per 6 pi. Kalau 150 derajat, 150 derajat itu kan sama aja dengan 5 dikali 30 derajat ya. Maka sama saja dengan 5 dikali 1/6 pi sama dengan 5 per 6 pi radian. Gimana kalau 270 derajat? 270 derajat tidak lain adalah 9 dikali 30 derajat. Maka samanya dengan 9 dikali 1/6 pi jadinya 9 per 6 pi. Nah, kalau kita sederhanakan sama-sama bagi 3, maka akan menjadi 3 per 2 pi radian. Sehingga dengan demikian, himpunan penyelesaiannya adalah 1 per 6 pi, kemudian 5 per 6 pi, dan terakhir 3 per 2 pi. Baik, lanjut ke soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4, itu persamaannya adalah 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2. Itu sama dengan 2 cos kuadrat X. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya antara 0 sampai dengan 2 pi ya. Nah, nantinya untuk bentuk ini kita akan menggunakan rumus identitas trigonometri ya. Nah, karena di sini dominan menggunakan sinus ya, maka nantinya yang cos kuadrat X ini akan Pak Guru ubah ke bentuk sinus ya. Di identitas trigonometri kita punya rumus kalau sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X itu hasilnya sama dengan 1 ya. Maka cos kuadrat X itu akan sama saja dengan 1 dikurangi dengan sin kuadrat X. Dan nantinya cos kuadrat X ini akan kita ubah menjadi 1 min sin kuadrat X. Baik, kita lanjut. Maka ini akan menjadi 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2 itu sama dengan 2 dikali 1 min sin kuadrat X ya. Nah, maka ini akan menjadi 4 sin kuadrat X min 5 sin X min 2 itu sama dengan 2 kali 1 itu 2, 2 kali min sin kuadrat X itu 2 sin kuadrat X ya. Nah, kemudian kesemuanya ini kita pindah ke kiri ya. Maka min 2 sin kuadrat X menjadi plus 2 sin kuadrat X ditambah dengan 4 sin kuadrat X maka menjadi 6 sin kuadrat X dikurangi 5 sin X min 2 dikurang 2 lagi jadinya min 4 ya, sama dengan 0. Maka kita peroleh bentuk kuadrat ya, di mana variabelnya itu adalah sin X. Nah, untuk menyelesaikannya bisa langsung kita faktorkan atau untuk memudahkan bisa juga dengan permisalan dulu ya. Jadi Pak Guru misalkan dulu di sini, misal sin X ini sama dengan P misalnya ya. Maka 6 sin kuadrat X itu sama ya dengan 6P kuadrat. Min 5 sin X menjadi min 5P dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan, maka ini menjadi ada 3P-nya sama ada 2P-nya ya. Sama dengan 0. Oke, maka faktornya adalah, nah di sini plus 1, di sini min 4. Oke, ini 6P kuadrat plus 3P min 8P min 4. Nah, cocok ya.
Nah, maka kita peroleh kalau 3P min 4 ini sama dengan 0 atau 2P plus 1 juga sama dengan 0. Maka kita peroleh P-nya sama dengan 4/3 atau P-nya sama dengan min setengah ya. Oke, min setengah. Nah, P ini sendiri adalah sin X, maka ini sama aja dengan sin X sama dengan 4/3 atau sin X sama dengan negatif setengah. Nah, satu hal yang perlu kalian ingat ya, jadi nilai dari fungsi sinus atau sin X itu nilainya adalah lebih besar atau sama dengan min 1 atau kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai sin itu hanya antara min 1 sampai 1 saja. Kalau kita peroleh nilai sin itu kurang dari min 1, maka itu tidak memenuhi. Kalau lebih dari 1 juga tidak memenuhi. Nah, sehingga untuk sin X sama dengan 4/3 ini tidak memenuhi ya. Kenapa tidak memenuhi? Nah, sebab 4/3 ini nilainya lebih dari 1 ya. 4/3 ini sekitar 1,33 ya. Nah, maka untuk penyelesaian yang pertama ini karena tidak memenuhi maka tidak terdapat penyelesaian di sini. Maka kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu sin X sama dengan min setengah. Maka ini menjadi sin X sama dengan, kita cari sin berapa yang nilainya min setengah ya. Nah, caranya sudah Pak Guru jelaskan di video sebelumnya. Jadi kita cari terlebih dahulu sin berapa yang nilainya positif setengah. Tidak lain adalah sin 30 derajat. Nah, namun karena kita nyari yang nilainya negatif, maka bisa kita pakai sudut di kuadran ketiga atau sudut di kuadran keempat. Nah, kalau kita menggunakan sudut di kuadran ketiga, maka kita pakai rumus 180 derajat plus alfa ya. Maka yang tadinya sin 30 derajat itu nilainya setengah, nah, maka sin yang nilainya min setengah sama saja dengan 180 derajat ditambah 30 derajat. Sama dengan sin 210 derajat. Nah, ini cuma sekedar oret-oret saja ya. Oke, jadi sinus yang nilainya min setengah sama dengan sin 210 derajat. Maka sudah kita peroleh suatu persamaan dalam bentuk umum, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 210 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat atau X-nya sama dengan 180 derajat min 210 derajat ditambah K dikalikan dengan 360 derajat. Maka untuk K-nya sama dengan 0, nah kita peroleh X-nya sama dengan 210 derajat ditambah 0 kan, berarti sama dengan 210 derajat. Nah, ingat penyelesaian yang diminta antara 0 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, maka ini memenuhi. Kalau K-nya 2 udah lewat. Kalau K-nya negatif, masih negatif ya, sehingga tidak memenuhi. Nah, kemudian kita lanjut ke penyelesaian berikutnya. Maka ini X-nya akan sama dengan 180 dikurangi 210 itu minus 30 derajat. Ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Kalau K-nya ganti 0 hasilnya negatif tidak memenuhi. Kalau K-nya ganti 1, maka ini menjadi untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 30 derajat ditambah dengan 1 dikali 360 derajat. Maka sama saja dengan 360 derajat dikurangi 30 derajat sama saja dengan 330 derajat ya. Oke, setelah kita dapatkan sudutnya, karena ini masih dalam derajat, sedangkan yang diminta dalam radian, maka kita ubah ke radian terlebih dahulu. 210 derajat itu sama saja dengan 210 derajat dikalikan dengan pi per 180 derajat. Nah, kalau ini sama-sama kita bagi dengan 30, ini dapat 7, ini dapat 6 ya. Maka sama dengan 7/6 pi. Nah, kemudian untuk 330 derajat sama dengan 330 derajat dikalikan dengan pi dibagi dengan 180 derajat. Nah, ini kalau sama-sama bagi 30 ini dapat 11. Ini dapat 6 ya.
sama dengan 11/6 pi radian. Oke, sehingga penyelesaiannya adalah 7/6 pi dan 11/6 pi. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini persamaannya adalah 2/sin x/2 dikurangi cos x/2 dibagi dengan sin x/2 itu sama dengan sin x/2 dibagi dengan cos x/2. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x-nya kurang dari sama dengan 2 pi. Atau kalau kita nyatakan dalam derajat, yaitu x-nya antara 0 derajat sampai 360 derajat ya. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita perhatikan bentuk di ruas kiri ini ternyata penyebutnya itu sama ya, sama-sama sin x/2. Maka dengan demikian penulisannya itu bisa kita gabungkan. Maka ini akan menjadi 2 min cos x/2 dibagi dengan sin x/2. Nah, ini akan sama dengan sin x/2 dibagi dengan cos x/2. Nah, kemudian kita kali silang kedua ruas. 2 dikali cos x/2 itu 2 cos x/2 min cos x/2 dikali cos x/2 itu cos kuadrat x/2 ya. Sama dengan sin x/2 dikali sin x/2 itu sin kuadrat x/2. Nah, kemudian cos kuadrat x/2 nya kita pindah ke kanan, maka ini menjadi 2 cos x/2 itu akan sama dengan sin kuadrat x/2 ditambah dengan cos kuadrat x/2. Maka ini menjadi 2 cos x/2 itu sama dengan sin kuadrat x/2 ditambah cos kuadrat x/2 sesuai dengan rumus identitas trigonometri, maka nilainya itu sama dengan 1. Jadi jika ada kuadrat dari sinus sebuah sudut ditambah dengan kuadrat dari kosinus sudut tersebut, maka hasilnya sama dengan 1. Kemudian kita sisakan di ruas kiri ini hanya cos x/2 saja ya. Artinya kedua ruas sama-sama kita bagi 2. 2 cos x/2 dibagi 2 itu cos x/2. 1 dibagi 2 itu jadinya setengah. Nah, kemudian berikutnya adalah kita cari cos berapa yang nilainya setengah. Nah, tidak lain adalah cos 60 derajat. Maka dapatlah kita bentuk umum ya. Cos x sama dengan cos alfa. Nah, dalam hal ini bentuknya adalah cos x/2 sama dengan cos 60 derajat. Oke, sebagai pengingat, jadi jika ada persamaan dengan bentuk cos x sama dengan cos alfa, maka nanti penyelesaiannya adalah x sama dengan alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat ya. Atau bisa juga x-nya sama dengan min alfa ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Maka jika cos x/2 sama dengan cos 60 derajat, nah, maka kita peroleh penyelesaiannya adalah x/2 sama dengan 60 derajat ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Atau x/2 itu sama dengan min 60 derajat ditambah k dikalikan dengan 360 derajat. Nah, sehingga supaya di ruas kiri ini hanya tersisa x saja, maka masing-masing ruasnya kita kalikan 2 ya. x/2 dikali 2 itu x sama dengan 60 derajat dikali 2 itu 120 derajat ditambah dengan k dikalikan dengan 2 kali 360 derajat itu 720 derajat ya.
Nah, kemudian untuk yang sebelah kanan juga sama-sama kita kalikan 2. Tujuannya apa? Tujuannya supaya di ruas kiri hanya tersisa X-nya saja. X per 2 dikali 2 itu adalah X, kemudian min 60 derajat dikali 2 itu min 120 derajat, ditambah dengan K dikali 2 dikali 360 derajat itu 720 derajat. Nah, kemudian kita tentukan penyelesaiannya satu persatu ya. Kita mulai dari bentuk yang di sebelah kiri. Maka kita akan mengganti K ini dengan sembarang bilangan bulat. Nah, kita mulai dari K sama dengan 0 ya. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu akan sama dengan 120 derajat ditambah 0 dikali 720 derajat. Sehingga kita peroleh X-nya sama dengan 120 derajat. Nah, kemudian untuk K sama dengan 1 kali 720 sudah 720, apalagi tambah dengan 120, sudah lewat dari 360 ya. Karena penyelesaian yang diminta itu antara 0 derajat sampai dengan 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 1 tidak memenuhi, apalagi K-nya diganti 2, 3, dan seterusnya. Nah, bagaimana kalau K-nya diganti bilangan negatif? Nah, kalau K-nya diganti min 1 kali 720 itu sudah 720 derajat, ditambah dengan 120 derajat, maka hasilnya masih negatif ya, sehingga juga tidak memenuhi. Demikian pula jika K-nya diganti dengan min 2, min 3, dan seterusnya, maka hasilnya itu akan negatif sehingga tidak memenuhi. Dengan demikian, penyelesaian untuk bentuk yang di sebelah kiri ini hanya 120 derajat. Kemudian kita beralih ke penyelesaian bentuk yang di sebelah kanan ya, yaitu X sama dengan min 120 derajat ditambah K dikalikan dengan 720 derajat. Kalau K-nya kita ganti 0, maka kita peroleh hasilnya adalah min 120 derajat. Dan bilangan negatif itu tidak memenuhi ya. Nah, kemudian kalau kita ganti K-nya dengan 1, maka 1 kali 720 derajat itu 720 derajat. Dikurangi dengan 120 derajat masih 600 derajat. Artinya lebih dari 360 derajat sehingga tidak memenuhi. Kalau K-nya kita ganti negatif, maka misalnya kita ganti dengan min 1 ya, maka min 1 dikali 720 derajat itu min 720 derajat, ditambah lagi dengan bilangan negatif yaitu min 120 derajat, maka hasilnya juga akan negatif. Nah, sehingga juga tidak akan memenuhi. Maka dengan demikian, untuk bentuk yang kedua ini tidak memiliki penyelesaian. Dengan demikian bisa kita simpulkan kalau penyelesaian untuk soal nomor 5 ini hanya satu, yaitu X sama dengan 120 derajat. Namun harus kita ingat lagi-lagi sudut yang diminta itu dalam satuan radian. Sehingga kita harus ubah yang 120 ini ke dalam bentuk radian. Maka ini sama dengan 120 derajat dikali dengan pi dibagi dengan 180 derajat. Kalau kita sama-sama bagi dengan 60, ini dapat 2, ini dapat 3 ya. Maka hasilnya sama dengan 2/3 pi radian. Maka dengan demikian kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah 2/3 pi radian. Baik, lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6, persamaannya adalah sekan kuadrat X ditambah akar 3 tangen X sama dengan 1 ya. Nah, kita diminta untukkan penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 derajat dan X kurang dari sama dengan 180 derajat. Nah, di sini kita sudah familiar dengan bentuk tangan. Nah, sementara kita belum familiar dengan bentuk sekan. Maka logikanya kita akan ubah bentuk sekan ini ke bentuk yang sudah kita kenal, ya, entah itu sin, cos, atau tangan. Nah, di rumus identitas kita punya satu rumus ya, yaitu 1 ditambah tan kuadrat X itu sama dengan sekan kuadrat X. Sehingga nantinya sekan kuadrat X ini akan kita ubah menjadi 1 ditambah tangen kuadrat X. Maka ini menjadi 1 ditambah tangen kuadrat X ditambah dengan akar 3 tangen X. Ini sama dengan 1. Oke, karena di ruas kiri dan kanan sama-sama muat 1, maka bisa kita hilangkan ya, sama-sama bisa kita coret. Maka di sini tersisa tinggal 0 ya.
Maka di ruas kiri tersisa adalah tangan kuadrat X ditambah akar 3 tangan X. Karena sama-sama memuat tangan, maka tangannya ini bisa kita keluarkan menjadi tangan X dikalikan dengan, supaya jadi tangan kuadrat X, maka tersisa adalah tangan X ya. Jadi kalau kita kalikan nanti jadinya tangan X dikali tangan X, tangan X dikali tangan X jadinya tangan kuadrat X. Ditambah dengan akar 3 tangan X-nya sudah keluar, maka tersisa adalah akar 3 sama dengan 0. Nah, maka karena sudah kita faktorkan seperti ini, maka kemungkinannya adalah tangan X-nya itu sama dengan 0 atau tangan X ditambah akar 3 itu juga sama dengan 0. Oke, kemudian kita selesaikan satu persatu ya. Untuk yang kiri ini kita cari tangan berapa yang nilainya 0. Tidak lain adalah tangan 0 itu sendiri ya, tangan 0 derajat. Maka sama dengan tangan 0 derajat. Maka sudah kita dapatkan bentuk umum, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 0 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 0 derajat ya. Untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 0 derajat ditambah 1 kali 180 berarti 180 derajat. Kalau K-nya ganti 2 kali 180 udah 360, udah lewat dari penyelesaian yang diminta. Kalau K-nya ganti negatif, min 1 kali 180, maka hasilnya negatif, maka tidak memenuhi juga ya. Nah, sehingga penyelesaian untuk yang pertama ini, bentuk yang pertama ini hanya 0 derajat dan 180 derajat. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian yang kedua, yaitu tan X plus akar 3 sama dengan 0. Nah, maka dari sini kita peroleh kalau tan X-nya sama dengan min akar 3. Karena dia pindah ke kanan jadinya negatif ya. Kemudian kita cari tangan berapa yang nilainya min akar 3. Maka caranya adalah cari dulu tangan berapa di sudut kuadran 1 yang nilainya positif akar 3. Tidak lain adalah tangan 60 derajat. Nah, ini cara nyarinya ya. Tangan 60 derajat itu kan akar 3. Nah, karena kita yang nyari yang negatif, nah, kita cari tangan itu negatif di kuadran keberapa. Nah, jadi tangan itu negatif di kuadran kedua atau kuadran keempat. Nah, sekarang kita pilih salah satu. Boleh memakai sudut kuadran 2, boleh memakai sudut kuadran 4. Nah, sekarang Pak Guru ingin memakai sudut di kuadran kedua. Maka rumus sudut di kuadran kedua adalah 180 derajat min alfa ya. Nah, maka nanti alfanya tinggal kita ganti dengan 60 ini menjadi 180 derajat min 60 derajat itu sama dengan 120 derajat. Jadi tangan yang nilainya min akar 3 adalah tan 120 derajat. Oke, ini hanya pengingat saja ya. Oke, setelah itu ini sudah kita dapatkan bentuk umum, maka X-nya sama dengan 120 derajat ditambah K dikalikan dengan 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, nah kita peroleh X-nya sama dengan 120 derajat. Kalau K-nya ganti 1, ini menjadi 180 derajat ditambah 120 derajat sudah lewat dari 180 derajat sehingga tidak memenuhi. Kalau K-nya ganti negatif, min 1 kali 180 min 180 derajat ditambah 120 derajat masih negatif sehingga juga tidak memenuhi. Maka dengan demikian bisa kita simpulkan kalau penyelesaian untuk soal nomor 6 ini adalah X sama dengan 0 derajat, kemudian X sama dengan 180 derajat, dan X sama dengan 120 derajat. Nah, karena yang diminta di soal dalam satuan derajat, maka tidak perlu kita ubah keradian ya, tinggal langsung kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, yaitu 0 derajat, 120 derajat, dan 180 derajat. Lanjut ke soal nomor 7. Nah, di sini diketahui persamaannya adalah 2 cos X dikali sin X ditambah 1 itu sama dengan 2 cos X ditambah dengan sin X ya. Nah, kita diminta mencari penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2
pi, atau antara 0 derajat sampai 360 derajat. Maka caranya adalah semuanya kita pindah ke kiri dulu ya, menjadi 2 cos X dikali sin X ditambah 2 min 2 cos X, karena pindah luas maka tandanya berubah, min sin X ditambah 1 sama dengan 0. Nah, cuma khusus untuk soal ini kita harus jeli ya. Nah, sebenarnya bentuk ini bisa langsung kita faktorkan menjadi 2 cos X. Nah, dan di sini sin X ya. Nah, kenapa bentuk faktorannya seperti ini? Karena di sini kan bentuknya kan 2 cos X kali sin X. Maka kalau kita kalikan kan nanti sama saja dengan 2 cos X dikali sin X juga ya. Nah, kemudian nanti supaya hasil konstantanya itu 1, nah, sementara di sini tandanya negatif, maka kita pakai saja di sini min 1, di sini juga min 1. Nah, coba kalau kita uraikan 2 cos X dikali sin X itu 2 cos X sin X, sama seperti ini. 2 cos X dikali min 1 sama dengan min 2 cos X. Kemudian min 1 kali sin X itu min 1. Kemudian min 1 dikali min 1 itu positif 1. Sehingga pemfaktorannya sudah cocok ya. Maka kita peroleh kalau 2 cos X min 1 ini sama dengan 0, atau sin X min 1 juga sama dengan 0. Sehingga kita peroleh kalau cos X-nya sama dengan 1 dibagi dengan 2 ya. Jadi satunya pindah ruas, kemudian karena koefisiennya masih 2, maka masing-masing ruas kita bagi dengan 2. Maka kita peroleh cos X-nya sama dengan setengah. Atau di sini sin X-nya sama dengan 1 ya. Nah, kemudian kita selesaikan satu per satu. Maka di kiri menjadi cos X sama dengan cos 60 derajat. Kenapa? Karena cos 60 derajat itu sama dengan setengah. Sehingga X-nya sama dengan 60 derajat ditambah kelipatan 360 derajat, ataunya di sini saja ya, atau X-nya sama dengan min 60 derajat ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Nah, di sini kita gantikannya dengan 0. Untuk K sama dengan 0, ini 0 ya. Maka kita peroleh X-nya sama dengan 60 derajat. Kalau K-nya ganti 1 sudah lewat, kalau ganti negatif, hasilnya negatif, tidak memenuhi. Sehingga yang memenuhi hanya 60 derajat. Nah, yang ini kalau K-nya ganti 0 itu tidak memenuhi, kalau ganti 1 itu, maka menjadi untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan min 60 derajat ditambah 1 dikali 360 derajat. Maka kita peroleh 1 kali 360 kan 360 derajat dikurangi 60, hasilnya 300 derajat. Kalau K-nya ganti 2 sudah lewat ya. Kalau K-nya ganti negatif maka hasilnya juga negatif sehingga tidak memenuhi. Kemudian kita lanjut ke penyelesaian berikutnya, yaitu sin X sama dengan 1. Nah, kita cari sin berapa yang nilainya 1. Tidak lain adalah sin 90 derajat ya. Maka X-nya sama dengan 90 derajat ditambah kelipatan 360 derajat, atau X-nya sama dengan 180 derajat min 90 derajat. Jadi ingat rumus sin X sama dengan sin alfa ya. Ditambah dengan kelipatan 360 derajat. Kalau K-nya ganti 0, maka untuk K sama dengan 0, kita peroleh X-nya sama dengan 90 derajat ditambah 0 itu sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya ganti 1 sudah lewat. Kalau K-nya ganti negatif, hasilnya negatif sehingga tidak memenuhi. Maka sekarang ini kita peroleh kalau X sama dengan 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat ya. Kalau K-nya ganti 0, maka X-nya sama dengan 90 derajat ditambah 0 sama dengan 90 derajat. Kalau K-nya ganti 1 sudah lewat, ganti negatif juga hasilnya negatif sehingga tidak memenuhi.
Nah, dengan demikian kita peroleh penyelesaian untuk soal nomor 7 ini adalah X sama dengan 60 derajat. Kemudian X sama dengan 300 derajat. Nah, sama X sama dengan 90 derajat. Karena ini sama, maka cukup kita tulis sekali ya. Nah, untuk soal nomor 7, lagi-lagi kita diminta menentukan penyelesaiannya dalam satuan radian. Maka sebelum kita tuliskan himpunan penyelesaiannya, terlebih dahulu kita ubah satuannya ke radian ya. Nah, ini sama saja dengan, kalau kalian udah terbiasa, bisa langsung diubah menjadi 1/3 pi radian ya. Nah, kemudian yang ini sama saja dengan 1/2 pi radian. Nah, kalau 300 itu kan sama aja dengan 5 kali 60 ya. Kalau 60 derajat itu 1/3 pi radian, maka 300 itu sama saja dengan 5/3 pi radian. Nah, jadi kalau kalian sudah terbiasa, nanti bisa cepat mengubahnya ya, dari satuan derajat ke satuan radian. Maka dengan demikian, himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah 1/3 pi, kemudian 1/2 pi, dan 5/3 pi radian. Baik, kita lanjutkan ke soal terakhir, yaitu soal nomor 8. Oke, untuk soal nomor 8 diketahui persamaannya adalah tan X ditambah 1 dibagi tan X min 1 itu sama dengan 2 ditambah akar 3. Nah, kita diminta menentukan penyelesaiannya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 2 pi. Nah, ini sama saja dengan antara 0 derajat sampai 360 derajat. Nah, caranya bagaimana? Jadi sama seperti soal-soal sebelumnya. Nah, nanti yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya supaya bentuk persamaan di soal ini bisa kita ubah ke bentuk umum ya. Karena di sini bentuk trigonometrinya dalam bentuk tangan, maka gimana caranya supaya kita peroleh bentuk tangan X sama dengan tan alfa. Tinggal kita kali silang ya. Maka ini menjadi tangan X ditambah 1 itu sama dengan 2 plus akar 3 dikalikan dengan tangan X dikurang 1. Oke. Nah, kemudian ruas kirinya kita tulis ulang, tangan X ditambah 1 ini sama dengan 2 plus akar 3 tan X. Jadi 2 plus akar 3-nya tidak usah dipisah ya, biar cepat. 2 plus akar 3 dikali tan X itu 2 plus akar 3 tan X. 2 plus akar 3 dikali min 1 menjadi min 2 plus akar 3. Nah, setelah itu, yang memuat tan X kita pindah ke kiri, yang tidak memuat tan X kita pindah ke kanan. Maka di ruas kiri menjadi tan X. Nah, 2 plus akar 3 tan X kalau pindah ruas menjadi min 2 plus akar 3 tan X. Sama dengan 1 pindah ruas jadi min 1 ya, berarti min 1 min 2 plus akar 3. Nah, kemudian tan X ini kan tidak lain adalah sama saja dengan 1 dikali tan X ya. Nah, karena sama-sama memuat tan X di ruas kiri ini, maka tan X-nya bisa kita keluarkan menjadi 1 min 2 plus akar 3 dikalikan dengan tangan X itu sama dengan min 1. Ini min kali 2 itu min 2, min kali akar 3 min akar 3. Maka ini menjadi 1 min 2 itu min 1, min kali akar 3 itu min akar 3 dikalikan dengan tangan X itu sama dengan min 1 min 2 itu min 3 min akar 3. Nah, kemudian kita akan menyisakan di ruas kiri ini hanya tersisa tangan X-nya saja. Maka ini sama aja dengan tan X sama dengan, nah ini karena sama-sama negatif, minnya bisa kita keluarkan ya. Min 3 plus akar 3. Nah, ini nilainya sama saja dengan min 3 min akar 3 ya.
dibagi dengan yang ini. Ini juga minnya bisa kita keluarkan menjadi min 1 ditambah akar 3. Nah, karena ini negatif dibagi negatif, maka negatifnya bisa kita hilangkan. Maka ini menjadi 3 plus akar 3 dibagi dengan 1 plus akar 3. Nah, sebenarnya 3 plus akar 3 ini bisa kita faktorkan ya. Nah, caranya gimana? Caranya adalah dengan mengeluarkan akar 3-nya. Maka ini menjadi akar 3. Akar 3 dikali berapa supaya jadi 3? Tidak lain dikali dengan akar 3 sendiri ya. Ditambah dengan akar 3 dikali berapa supaya jadi 1? Maka dikali dengan 1. Akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali 1, akar 3. Jadi sama saja ya. Nah, kemudian di penyebut ini, kan bisa saja kita ubah penulisannya ya. Akar 3-nya Pak Guru tulis duluan, kemudian 1-nya di belakang. Kan sama saja dengan gini ya. Nah, kemudian baik di pembilang dan penyebut memuat akar 3 plus 1, maka bisa kita coret ya. Nah, sehingga yang tersisa di ruas kanan hanya akar 3. Nah, di ruas kirinya itu masih dalam bentuk tan X. Nah, kemudian di kanan kita cari tangan berapa yang nilainya akar 3. Tidak lain adalah tangan 60 derajat. Maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 60 derajat ditambah dengan kelipatan 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh X-nya sama dengan 60 derajat ditambah 0 itu 60 derajat. Kemudian untuk K sama dengan 1, maka X-nya sama dengan 1 dikali 180 kan 180 ditambah 60 jadinya 240 derajat. Nah, kemudian karena sudut yang diminta dalam radian, maka kita ubah ke radian ya. Kan 60 derajat ini sama aja dengan 1/3 pi radian. 240 derajat, 240 tidak lain adalah 4 dikali 60. Maka sama aja dengan 4 dikali 1/3 pi, maka hasilnya adalah 4/3 pi radian. Maka dengan demikian, himpunan penyelesaian untuk soal yang terakhir ini, soal nomor 8 adalah 1/3 pi radian dan 4/3 pi radian. Baik, jadi demikian pembahasan kita terkait soal-soal persamaan trigonometri yang kelihatannya sulit tapi tidak sesulit kelihatannya. Dan Pak Guru berharap kalian bisa paham terkait penjelasan yang sudah Pak Guru berikan. Oke, nanti silahkan diulang-ulang supaya kalian lebih mantap lagi pemahamannya terkait materi persamaan trigonometri ini. Atas perhatian kalian, Pak Guru ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.